Jadi lu kerja di rumah mertuanya si Hana. Kok bisa sih? Ya, aku juga nggak nyangka, Kak. Ya, terus tadi pagi aku ketemu sama Hana di sana. Terus gimana tuh Hana ngeliat lu? Ya, Hana ngusir aku. Dia minta aku dan paksa aku untuk mengundurkan diri dari pekerjaan aku. Dia berpikir, Kak, kalau aku kerja di sana itu karena aku ngikutin dia, aku mau ngancurin rumah tangga dia. Ayo sayang, pelan-pelan. Dari mana kalian? Aku habis jemput Sharma di sekolah. Sampai semalam ini? Sebentar ya mas ya, nanti aku jelasin. Sayang, ke atas dulu ya nak. Sharma? Aku mau tanya sama kamu. Kamu pulang sekolah dari siang kan? Kalau papa tanya, jawab. Kamu pulang sekolah dari siang kan? Kamu dari mana saja? Baru malam pulang ke rumah. Jawab. Gini mas, tadi tuh Sharma ikutan les dulu di sekolahannya, les lukis sampai jam 4. Terus aku juga ditelepon sama karyawan, katanya di coffee shop ada beberapa bahan yang habis. Jadi ya tadi aku langsung mampir ke toko bahan juga. Sharma, kamu masuk kamar. Iya, Om. Kamu jangan bohong sama aku ya. Kamu bilang kamu sudah pulang dari coffee shop tadi sore. Aku langsung pulang ke sini. Tapi apa yang ketemukan kamu tidak ada di rumah dan sekarang kamu bawa pulang malam seperti ini. Kamu dari mana? Jawab. Mas. Kasihan Ibu, Om Aris pasti marah-marah sama Ibu. Bu, Ibu tangannya kenapa? Enggak apa-apa nak. Ini tadi tuh apa sih namanya, ibu lagi bikinin kopi buat Papa Aris, terus airnya kan panas. Nah, tumpah air panasnya kena tangan ibu jadi merah deh. Tapi nggak apa-apa kok. Aku takut Ibu disakitin lagi sama Om Aris kayak waktu itu di villa. Ya Allah, aku harus gimana sekarang? Nanti aku jelasin sama kamu. Kita ngobrolnya di kamar aja ya. Aku nggak enak kalau kedengeran sama Papa sama Mbak Rianti. Ya. Oke, ayo kita kamar sekarang. Aduh mas, ya Allah. Mas, kamu kenapa sih mas? Kamu sekarang ngomong sama aku. Ya. Kamu berhubungan dengan laki-laki lain di belakang aku, iya kan? Mas, kenapa kamu ngomong kayak gitu sih mas? Laki-laki mana lagi maksud kamu? Jangan bohong. Rianti menceritakan semuanya sama aku. Sekarang kamu jujur, cerita sama aku. Ini pasti gara-gara karena aku ngobrol sama supir barunya Papa tadi pagi kan.
dan ada Mbak Rianti, lalu Mbak Rianti salah paham sama aku. Iya kan? Jadi benar. Ada sesuatu yang terjadi di belakangku dan aku tidak mengetahui dan sekarang kamu mau bilang kalau Rianti bohong, begitu? Iya. Mas, aku mohon kamu dengerin aku dulu, ya. Aku akan jelasin semuanya supaya kamu ngerti. Oke. Tadi pagi itu memang aku ngobrol sama supir barunya Papa. Tapi ya cuma sebatas aku minta tolong untuk jemput Sharma, udah itu aja, Mas. Buat apa? Apa tujuan kamu minta tolong sama supir baru itu? Kamu tuh tidak gampang percaya dengan orang lain. Aku tahu kamu. Dan biasanya kalau misalnya untuk menjemput Sharma, kamu juga menyuruh atau meminta kepada supir online untuk menjemput Sharma. Dan sekarang kamu minta supir baru Papa untuk apa? Ya, Mas. Aku minta maaf. Karena aku kira supir barunya Papa itu adalah orang kepercayaannya Papa. Jadi akan lebih baik kalau aku minta tolong sama supir barunya Papa untuk menjemput Sharma daripada harus pakai taksi online. Itu akan lebih beresiko, Mas. Ya. Terus saya seperti itu. Kamu hanya berikan alasan saja kepada aku. Mas, aku mau jelasin sama kamu. Aku pastikan. Sudah. Aku nggak mau dengar penjelasan apapun lagi dari kamu. Tapi aku harus sampai ini semua, Mas. Kamu harus percaya sama aku. Dengan laki manapun, aku gak ada hubungan dengan siapapun. Percaya sama aku. Maafin aku ya. Lihat saja kamu, Ana. Kalau kamu sampai berbohong kepada aku dan kamu benar berhubungan dengan laki-laki lain di belakang aku tidak akan pernah maafkan kamu. Ja, gue kagak salah denger ini. Jadi lu kerja di rumah mertuanya si Hana. Kok bisa sih? Ya, aku juga nggak nyangka, Kak. Ya, terus tadi pagi aku ketemu sama Hana di sana. Terus gimana tuh Hana ngeliat lu? Ya, Hana ngusir aku. Dia minta aku dan paksa aku untuk mengundurkan diri dari pekerjaan aku. Dia berpikir, Kak, kalau aku kerja di sana itu karena aku ngikutin dia, aku mau ngancurin rumah tangga dia. Padahal ngapain sih aku ngelakuin itu? Ya, aku juga mana tahu kalau Pak Danar ternyata mertua dia. Terus? Lu nurutin tuh kemauannya si Hana? Ya, besok aku akan mengundurkan diri, Kak, dari pekerjaan aku. Ja, lu kagak sayang. Lu kan baru kerja sehari doang di sono. Kak, kalau aku tetap kerja di sana, Hana akan semakin nginjek-injek harga diri aku, Kak. Aku nggak mau kayak gitu. Iya sih, Ja. Gue juga kagak tapi resep sama mantan bini lu yang kebanyakan gaya. Tapi kalau kata gue mah Jaya, lu pikir-pikir dulu dah. Sebelum lu ngambil keputusan. Biar gimana pun juga kan lu butuh kerjaan. Kakak tenang aja, nggak usah khawatir. Aku akan coba berusaha cari pekerjaan yang lain, Kak. Insya Allah, Allah akan kasih pekerjaan yang lebih baik. Iya, tapi nyari kerjaan zaman sekarang susah, Ja. Lagian, Ja, kalau lu kerja di sono, lu enak. Tiap hari lu ketemu sama anak lu tuh, si Sarma. Lu sambil jagain dia. Ja, bukannya dulu si Sarma pernah bilang ya, kalau lakinya Hana yang sekarang ini kagak baik dia itu. Om Alis gak sebaik yang ibu kira.
kakak pernah tenggelam di kolam. Terus Om Aris gak langsung nolongin aku. Nah, habis itu ibu pernah kena air panas. Ibu bilang sih karena ibu ceroboh. Tapi kakak gak yakin. Kayaknya itu ulah Om Aris deh. Makasih ya, Om. Ayah, Iya sayang. Iya. Iya. kenapa Bu? Barisa, mobil udah siapin. Sudah siap, Pak. Ayo kita berangkat. Silakan, Pak. Bu, kok ayah ada di rumah kakek Danar? Iya sayang. Jadi ayah kerja, jadi supirnya kakek Danar. Beneran, Bu? Jadi kakak sama ayah bisa ketemu setiap hari? Iya nak. Tapi sebaiknya ayah jangan kerja di situ. Ibu juga udah sampein sama ayah, dan ayah juga udah sepakat untuk nggak kerja lagi di sana. Kenapa, Bu? Biarin aja ayah kerja sama kakek Danar. Kakak mohon, Bu. Kakak mau ketemu ayah setiap hari. Iya sayang. Tapi itu kan terlalu beresiko nak. Kalau ayah kerja di rumah kakek Danar, ibu takut nantinya ketahuan. Nanti mereka bisa tahu kalau ayah mantan suami ibu dan ayahnya kakak. Kakak nggak akan kasih tahu siapapun, Bu. Kakak janji. Kakak akan pura-pura nggak kenal sama ayah. Kakak panggil ayah Om, bukan ayah. Itu terlalu beresiko sayang. Apalagi kakak tahu kan sifatnya Papa Haris gimana. Ditambah lagi ada Mbak Rianti di rumah, ada Divo. Dan mereka berdua itu pasti ngawasin kita. Sayang, enain ibu. Ibu ngerti kok perasaannya kakak. Tapi ibu mohon, kakak juga ngertiin ibu ya nak. Ya, daripada kita ngomongin yang sedih-sedih, mendingan kita ganti topik aja. Oh iya, hari ini kan ada pawai ya? Iya, Bu. Terus kakak mau lihat kak? Kenapa sayang? Bu, kakak mau nanya. Ibu jawab yang jujur ya. Mau nanya apa nak? Semalam Om Aris marah-marah sama ibu. Kamu jangan bohong sama aku ya.